Ya, ini build up dilakukan Barcelona. Casado masuk awalnya di antara posisi Cubarsí dan Eric Garcia. Lalu di babak kedua dilakukan perubahan oleh Hansi Flick. Pertama, memasukkan Dani Olmo. Dan yang kedua, posisi Casado lebih tegas di central progression. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Las Palmas dengan skor akhir 0-2 dalam lanjutan Liga Spanyol. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe karena aku mendapatkan data statistik. Banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, kita lihat susunan formasi. Di atas kertas, Las Palmas gunakan pola 1-4-2-3-1 pun termasuk Barcelona. Di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Ini merupakan grafis pattern penyerangan yang dilakukan oleh Barcelona. Prosesi build up, posisi Casado itu cenderung proaktif masuk di antara posisi Cubarsí dan Garcia. Otomatis Pedri sebagai sosok yang sangat amat sentral untuk bisa menyambungkan posisi pemain belakang, posisi build up yang dilakukan oleh pemain Barca menuju ke sektor depan. Fermin Lopez, Rafinha tentu settle-nya mereka lebih ke sisi attacking. Dari grafis di atas lapangan, ini struktur nyatanya. Cubarsí, Eric Garcia, posisi mereka dibantu oleh Casado. Ya, di atas kertas memang Casado bermain sebagai defensive midfielder, holding kawan-kawan. Tetapi realitanya pergerakannya sangat amat fleksibel. Nah, di depan daripada Cubarsí, Casado, Eric Garcia itu ada Pedri. Pedri di sini mempunyai ekstra kerja yang amat tinggi karena tidak ada sosok yang membantunya pada kala progresi bola, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kala untuk bisa membongkar, menciptakan ruang dari struktur pertahanan yang dibentuk oleh Las Palmas. Posisi Balde menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Koundé pun kadang naik, kadang settle posisinya di grafis yang kita tampilkan. Kemudian Rafinha sebagai false winger, Fermin Lopez tentu berada di koridor half space sebelah kanan yang gerakannya lebih bersifat attacking. Ketika Fermin Lopez gerakannya lebih bersifat attacking, maka Pedri pun sekali lagi semakin effortnya lebih besar dalam menciptakan koneksi dari sisi penyerangan yang dilakukan oleh Barca. Ketika tanpa bola, Las Palmas gunakan struktur 4-4-2. 4-4-2 yang dimiliki oleh Las Palmas berhasil menyulitkan Barcelona untuk bisa mengendalikan sektor tengah yang dimiliki. Oleh karenanya di momen ini bola coba dipindahkan ke sektor samping dulu, khususnya di posisi Koundé, sembari Pedri membuka ruang untuk menciptakan yang namanya koneksi. Lalu ini proses bagaimana posisi dari Rafinha, Fermin Lopez menunjukkan gerakan yang lebih bersifat untuk membantu Lewandowski untuk menciptakan daya ledak di sektor depan, sehingga Casado, Cubarsí, Eric Garcia lagi dan lagi butuh waktu, butuh effort untuk mencari posisi Pedri. Pedri pun pergerakannya kiri kanan kiri kanan kiri kanan, dan itu tentu secara permainan tidak efektif, hanya meninggalkan Pedri seorang diri untuk membantu tiga pemain belakang, posisi Cubarsí, Casado, Eric Garcia, dan pemain depan. Butuh nih sokongan, butuh yang namanya supporting, sehingga Pedri bisa untuk menonjolkan permainannya. Nah, di sini Casado memberikan bola ke posisi Eric Garcia, Pedri mencoba menepikan, melebar permainannya, akhirnya dia mendapatkan bola, dan secara pergerakan Fermin Lopez, Rafinha lebih ke depan, dan Rafinha mencoba membuka ruang kawan-kawan, tetapi di sini keputusan dilakukan Pedri untuk memberikan bola ke Lewandowski, dan ya, bola tersebut bisa dipatahkan oleh Las Palmas. Salah satu keunggulan Las Palmas, ya power mereka ya, sama seperti yang dihadapi oleh Barcelona sebelumnya. Ketika tanpa bola, mereka intensitas gangguan yang dilakukan terhadap pemain Barcelona itu memang menyulitkan Barcelona. Kemudian yang kedua, ketika Pedri hanya seorang diri sebagai penyambung serangan dilakukan oleh Barcelona, posisi Rafinha dan posisi dari Fermin Lopez itu coba ditutup oleh pemain-pemain dari Las Palmas. Ada memang sesekali Casado mencoba juga membantu Pedri, tetapi peran dari sektor depan yang dimiliki oleh
Las Palmas itu sebagai cover shadow untuk menutup jalur passing menuju ke posisi Casado ataupun Pedri, sehingga upaya yang dilakukan oleh Barcelona lagi yaitu bermain dari samping. Nah, di babak kedua dilakukanlah perubahan oleh Hansi Flick. Aku merasa banyak keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Hansi Flick ya, kaitan soal perubahan formasi, perubahan permainan, memberikan impact, dampak, dan dimasukkan Dani Olmo, kemudian Casado pun tidak lagi berapitan dengan posisi Eric Garcia dan Cubarsí. Casado lebih tegas, lebih settle posisinya untuk sebagai pemain di sektor tengah. Nah, sehingga secara positioning Koundé lah lebih proaktif untuk membantu dua pemain di belakang. Jadi seolah-olah seperti pakai 3 pemain Barcelona. Nah, ini bentuk bagaimana perubahan dilakukan oleh Barcelona di babak kedua. Garcia, Cubarsí, Koundé di sektor belakang, kemudian menggantikan peran dari Fermin Lopez ada Dani Olmo. Ketika Casado masuk ke sektor tengah, maka Pedri pun kan ada supportingnya. Nah, ketika ada supporting dari Pedri, di situ udah mulai semakin menunjukkan kekuatan dari Pedri, dan secara khusus ya sistem dari Barcelona dengan perubahan itu membuat banyak muncul ruang dari struktur tanpa bola yang dimainkan ataupun yang dimiliki oleh pemain-pemain Las Palmas. Ini pattern penyerangan yang dilakukan oleh Barcelona di babak kedua. Di sektor tengah ada Casado, Dani Olmo, Pedri. Ketika tanpa bola, Palmas gunakan shape 4-4-2. Di belakang ada Koundé, Eric Garcia, Cubarsí. Nah, dengan Casado masuk ke sektor tengah, nilai plus lainnya kawan-kawan, secara superioritas, secara jumlah pemain, Barcelona akan lebih unggul. Dani Olmo, Casado, Pedri menghadapi dua pemain yang dimiliki oleh double pivot Las Palmas. Ketika itu terjadi, maka banyak akan ruang terkhusus ke posisi Dani Olmo yang secara provide memang kemampuannya untuk bergerak di ruang antar lini. Nah, ini proses build up yang dilakukan oleh Barcelona. Pedri, Casado mencoba menciptakan yang namanya supporting terhadap pemain Barca yang mengalirkan bola, dan pergerakan tanpa bola yang dilakukan Pedri pun termasuk Casado kawan-kawan berhasil merenggangkan 4-4-2 yang dimainkan oleh Palmas, sehingga terciptalah opsi passing yang sangat amat baik dari posisi Cubarsí ke areal Casado. Dia mendapatkan ruang bebas, dan di sini karena kalah orang di sektor tengah yang dimiliki oleh Palmas, maka kesulitan pemain yang terdekat dari Olmo untuk menutup, mengantisipasi gerakannya. Akhirnya Casado dapat opsi untuk memberikan Dani Olmo passing, dan aliran bola dengan baik pelan-pelan mulai tersadari di babak kedua dilakukan oleh Barcelona. Dan proses gol yang dimiliki oleh Barcelona awalnya memang berasal dari kesalahan dilakukan oleh pemain Las Palmas, tetapi ada keterlibatan jelas dari Dani Olmo. Bolanya berasal dari passing Pedri, kemudian Dani Olmo dengan kuat untuk bisa membawa bola tersebut ke posisi Lamine Yamal. Kemudian Dani Olmo tetap dia bergerak di ruang antar lini yang dimiliki oleh Las Palmas, sembari memang Las Palmas pun butuh waktu lagi untuk bisa secara cepat, secara kompak meretreat struktur pertahanan yang mereka bentuk. Karena butuh waktu memunculkan ruang, Dani Olmo bisa memanfaatkannya umpan dari Lamine Yamal. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, salah satu kemampuan dari Dani Olmo ini, dia bagus untuk menjelajahi ruang antar lini. Dan ya, dari data dari map yang dia miliki, penjelajahnya kawan-kawan, ruang antar lini, pencarian ruang di atas lapangan, itulah keunggulan, keistimewaan dari Dani Olmo. Ya, tentu namanya juga permainan, nggak selamanya Dani Olmo pun menonjol. Ada kalanya Dani Olmo pun ketika menghadapi tim yang parkir bus, kekuatannya itu kawan-kawan agak meredup, atau secara positioning memang performanya tidak terlalu oke, keistimewaannya pun tidak menonjol. Dan gol kedua dari Barcelona ini kesalahan yang dilakukan oleh pemain Las Palmas akibat tekanan tentunya dilakukan oleh Barca. Ferran Torres bisa ciptakan gol. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, di babak pertama Barca bersama Hansi Flick kesulitan untuk bisa mengkonsolidasi permainan, terkhusus akibat Pedri yang bermain seorang diri, karena Casado ya seperti yang sudah kita katakan, dia drop ke belakang untuk membantu Cubarsí, dan posisi dari Eric Garcia dalam memprogresikan bola. Aku mengatakan itu tidak salah. Yang menurut aku yang harus diperbaharui ya posisinya aja, seperti yang dilakukan oleh Hansi Flick di babak kedua. Kenapa? Karena secara superioritas, secara jumlah, jika hanya 2 lawan 2 Cubarsí
Eric Garcia menghadapi dua striker dari Las Palmas, tentu sulit itu untuk memprogresikan bola ke sentral, ke tengah kawan-kawan. Oleh karenanya didorong ataupun di drop posisi dari Casado masuk ke Cubarsí dan Eric Garcia itu kan tujuan untuk menciptakan 3 versus 2. Tetapi konsekuensinya ketika Casado masuk di sini, sektor tengah kurang. Nah, di babak kedua, pemain yang berada di samping, pemain back kawan-kawan yaitu Koundé yang di drop, dipindahkan ke sektor tengah. Kan dulu pernah kita bahas nih tentang skema Koundé, opsi yang lebih tepat di beberapa momen, di beberapa kasus pertandingan dihadapi oleh Barca, berapitan dengan 2 pemain di belakang. Nah, secara posisi Koundé membantu 2 pemain di belakang, maka sektor tengah yang dimiliki oleh Barcelona dalam sisi memprogresikan bola akan lebih banyak, diimbangi dengan memasukkan yang namanya Dani Olmo. Dani Olmo yang kuat pergerakan tanpa bola, tahu dia bagaimana cara memanfaatkannya, itulah yang membedakan. Ya, kita jujur kawan-kawan, di pertandingan babak pertama nggak begitu baik Barcelona, di babak kedua akibat perubahan tersebutlah menciptakan warna baru. So far so good. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.